Selamat Natal. Saya ingin tadinya hanya duduk dan menikmati sedikit lagi dari lagu-lagu Natal dari kur kita. Saya juga berpikir mungkin yang itu harus direkam. Saya akan mendengarkannya sepanjang tahun. Hari ini adalah hari Minggu ke-52 di tahun 2022. Mari kita mengucap syukur ke Tuhan. Kita mengucap syukur kita bisa di sini dan kita masih percaya kepada Tuhan dan kita sekeluarga sama-sama. Mari kita benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya juga ingin mengucap syukur ke Gereja Sion, para penatua, semua orang, kalian semua telah membuat Gereja Sion. Ya, mari kita ucap syukur. Sangat berkat kita ada di dalam gereja yang dikasihi Tuhan, gereja yang mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi gereja ini. Hari ini judulnya adalah Penyelamat Kehidupan Kita yang dilahir dalam kandang binatang. Lukas pasal 2 ayat 1-14 seperti yang telah dibacakan. Kita dengar tentang kelahiran Yesus Kristus. Sering sekali Yesus datang. Yesus datang ke dunia ini tidak ada harapan. Hanya korupsi, kejahatan, dosa, tapi dia datang, dia janji dia akan datang. Setelah manusia diusir, Tuhan tidak buang mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan janji bahwa Tuhan akan di sana, Tuhan akan selamatkan. Bahkan dari kejadian Tuhan janji. Dan anak itu adalah benih. Dan hari ini kita tidak tahu tanggal persis kapan Yesus dilahirkan, tetapi kita mengucap syukur anak itu datang kepada kita dalam roh dan secara manusia. Tetapi anak Tuhan ini yang adalah bagian dari Tritunggal dan oleh karena itu dia adalah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Untuk Tuhan datang, dia harus berdiam di mana? Kalau presiden datang untuk menjenguk, di saat Presiden Amerika datang atau negara lain presidennya datang ke Singapura, hotel apa yang akan disiapkan untuk dia? Mungkin yang terbaik kan? Dan hotel itu mungkin mempersiapkan kamar buat presiden untuk gratis, mungkin pemerintah yang bayar dan kalau presidennya datang dan pulang, hotel itu pun akan lebih banyak tamu. Itu yang terjadi kepada beberapa hotel di Singapura setahu saya. Bagaimana dengan Tuhan yang datang untuk menjenguk kita? Hotel apa, kamar apa yang dunia ini siapkan untuk dia? Apakah sungguh tidak ada kamar sama sekali untuk manusia, sampai Yesus harus datang dan pinjam kandang binatang? Dia dilahirkan dalam kandang binatang. Kenapa? Di ayat pembukaan kita hari ini, di ayat 12, dikatakan ini akan menjadi tanda bagimu. Berarti ada artinya. Alasannya kenapa? Ya, memang di waktu itu di rumah penginapan tidak ada kamar, tapi apakah itu benar-benar nggak ada kamar atau karena tidak ada orang yang memiliki hati untuk memberi kamarnya buat dia? Kenapa kandang binatang? Kandang binatang itu apa? Itu adalah tempat di mana binatang berdiam di sana. Kandang binatang itu
bahkan tidak bersih untuk bayi dilahirkan, artinya kotor. Menurut saya, nggak ada yang bersih-bersih sebelum Yesus datang untuk dilahirkan, atau orang Yusuf dan Maria datang untuk melahirkan Yesus. Itu adalah tempat penuh dengan bau tidak enak, dan kandang binatang itu mewakili dunia di mana manusia telah menghilangkan roh Tuhan. Dan Mazmur 49 ayat 20 mengatakan, manusia dengan segala kegemilangannya tanpa pengertian Tuhan, tanpa pengertian firman Tuhan, hanya seperti hewan yang dibinasakan. Maka secara rohani, dunia ini menjadi seperti kandang binatang yang bau penuh dengan kotoran, kejahatan, dan banyak binatang. Dan tidak ada kamar di dalam hati siapapun untuk menerima Mesias. Semua orang terlalu sibuk dengan diri sendiri masing-masing. Hanya sibuk dengan korupsi di dalam dunia ini. Mari kita melihat hati kita hari ini. Apakah hati saya seperti kandang binatang? Di mana saya berdiam saat ini? Rumahmu, apakah itu kandang binatang ataukah itu bait suci Allah? Kita tadinya kandang binatang, rumah binatang, rumah hewan sebelum Yesus dilahirkan di dalam hati kita. Hati saya tadinya kandang binatang, tetapi karena Yesus masuk, dilahirkan di dalam hati saya percaya hati saya sekarang telah menjadi bait suci Allah. Amin. Dan saya doa pagi ini kita bisa mengundang Yesus ke dalam hati kita. Ada orang yang berkata, tidak. Hidup saya sekarang lagi kacau. Saya tidak bisa, saya belum siap untuk menerima Yesus. Saya belum siap untuk lakukan ini. Saya harus atur dulu hidup saya. Nanti kalau semuanya lebih baik, baru saya mulai percaya sama Tuhan. Salah. Itu caranya, urutannya salah. Yesus datang karena kita perlu diselamatkan. Yesus harus dilahirkan di dalam kandang binatang ini yang kotor dan kacau dan rumit di dalam hidup saya. Dan hanya setelah Yesus dilahirkan di dalam hati saya dan hidup saya, baru semuanya bisa teratur, baru semuanya bisa dibersihkan. Amin. Jadi meskipun kamu sudah terima Yesus dulu, udah lama, tapi mari kita undang dia kembali untuk dilahir ulang di dalam hati kita. Tapi kali ini kita harus bilang, Yesus, bukan kandang binatang sekarang. Saya ada kamar yang terbaik di dalam hati saya, di dalam hidup saya yang saya sudah siapkan untuk engkau. Bisa gak kita bilang begitu pagi ini? Ataukah kamar itu masih ada hal-hal yang lain? Lukas pasal 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam palungan artinya apa? Palungan itu kayak tempat makanan binatang kan, yang ditaruh. Yesus dimasukkan di dalam palungan, artinya apa? Dia menjadi makanan untuk binatang. Binatangnya siapa? Saya binatang. Yesus datang, dia bilang, saya adalah roti yang hidup yang turun dari surga untuk kasih kita makan. Tidak ada orang yang memiliki hati atau waktu atau kemampuan untuk membersihkan tempat itu buat Yesus. Penuh dengan sebelah palungan itu mungkin ada kotoran atau yang lain, tapi Yesus tidak keberatan untuk dilahir di sana. Saya percaya Yesus pun tidak keberatan untuk masuk ke dalam hidup dan hati saya yang penuh dengan bau-bau dosa. Maka kita semua bersyukur kepada Tuhan. Kita pikirkan lebih dalam lagi. Lukas pasal 2 ayat 12 mengatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi
palungan ini di dalam kandang binatang ini adalah tanda. Tanda apa? Atau kepentingan yang kita bisa menemukan di sini. Yang pertama, dan ini adalah firman yang disampaikan oleh pendeta senior Abraham Pak di tahun 2003, malam Natal. Poin pertama, ini adalah tempat di mana kasih Allah yang pertama mulai. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Apa yang dia lakukan? Dia kasih anak dia satu-satunya, putranya. Di mana dia memberi anak dia yang satu-satunya itu adalah di dalam kandang binatang. Dan di sana kasih Allah yang pertama mulai untuk kita semua. Karena tanpa Yesus dilahirkan di dalam kandang binatang, kita akan semua terbakar di dalam neraka. Dosa kita tidak akan dibersihkan. Tetapi ini adalah ekspresi kasih Allah terhadap kita. Kedua, ini adalah tempat di mana dia membawa kasih yang kekal dan hidup yang kekal untuk kita semua. Sekali lagi, hati kita itu seperti kandang binatang. Seperti kuburan yang terbuka. Setiap kali kita buka mulut kita, ada kegelapan dan maut yang keluar dari mulut kita. Di dalam lubuk hati kita semua ada kematian, ada dosa. Mungkin saya udah pernah sharing mengenai bau tangki kotoran yang dulu saya bersihin. Itu seperti hati saya. Bahkan di dalam Alkitab Tuhan bilang, mulut kita, hati kita itu seperti kuburan yang terbuka. Tetapi Yesus masuk ke tempat itu untuk membersihkan dan keluarkan semua maut saya, semua kutuk-kutukan saya, semua kegelapan yang ada di dalam hati saya, dan merubah tempat itu menjadi kehidupan. Sama seperti kuburan Lazarus, ada maut di dalam situ, tetapi di saat Yesus perintah, kuburan Lazarus menjadi tempat kebangkitan. Saya berdoa, saya tanya sekarang, hati kamu semua, kamu tahu kan sedikit tentang hati kamu sendiri? Apakah ada kehidupan di dalam situ? Kan sangat luar biasa bagaimana Tuhan menciptakan hati hurufiah kita untuk pompa darah. Itu mempompa kehidupan ke seluruh tubuh. Kita bilang hati, tapi bukan hati jantung kita ini, bukan yang pompa darah. Di saat kita bilang hati, kita sedang bicara mengenai pusat dari pikiran kita dan diri kita. Apakah itu mempompa kehidupan atau kematian dan kegelapan dan dosa di dalam seluruh hidup kita? Angkat tangan kalau kamu sedang mempompa kehidupan. Setiap kali kamu bicara, kamu memberi hidup kepada orang itu. Angkat tangan kalau kamu lakukan itu setiap saat. Tidak ada orang yang berani naik tangan. Selamat Hari Natal. Angkat tangan kalau gitu. Kalau kamu mempompa kematian setiap kali kamu bicara, kamu memberi kematian kepada orang lain. Kadang saya merasa seperti itu juga. Kayak saya bicara ke seseorang, mereka pergi dengan muka gelap, dan saya bertobat dan saya minta maaf. Tapi apakah hati saya sumber kehidupan atau sumber kematian? Tetapi Yesus sedang dilahirkan persis ke dalam goa kematian itu dan merubah itu menjadi sumber kehidupan. Jadi kalau kita tidak yakin ada kehidupan yang keluar dari diri kita, kita harus mengundang Yesus ulang ke dalam kandang binatang kita sekali lagi, merubah tangki kotoran itu menjadi sumber kehidupan. Amin. Itu adalah kasih dari Natal. Yesus tidak datang untuk orang melayani dia atau datang kepada hotel bintang 5, tapi Yesus datang ke titik pusat
dosa dan kematian saya di dalam diri saya, untuk merubah itu menjadi kehidupan dan sukacita dan ucapan syukur. Jadi mari kita rayakan dengan percaya dia ada di situ sekarang. Dia dilahirkan di dalam situ semua kesedihan saya, semua kekhawatiran saya, kecemasan saya. Saya percaya Yesus akan merubah itu menjadi sukacita dan ucapan syukur. Nomor 3, ini adalah titik awal penyelamatan. Tuhan bilang, saya akan menyelamatkan kamu. Dan dia memulaikan pekerjaan itu sudah pasti dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian, tetapi di sini secara fisik. Waktu Yesus dilahirkan, di dalam kandang binatang ini, ditaruh di dalam palungan itu titik awal dari penyelamatannya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Kalau kita bisa melihat Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Itu yang kita sedang bicarakan hari ini. Hari Natal, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita di dalam kandang binatang. Jadi pertama, mulai di kandang binatang, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu yang Kur tadi nyanyikan mengenai kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah tempat di mana kasih karunia dan kebenaran mulai dari kandang binatang ini. Kalau di saat kita bilang, saya terima kasih karunia, kita sedang mengatakan apa? Artinya, kita sedang bilang, saya telah menerima Yesus. Di saat kita bilang, saya jadi mengerti kebenaran, kita sedang mengatakan apa? Kita bilang, saya mulai mengerti Yesus. Tanpa Yesus tidak ada kasih karunia. Amin. Tanpa Yesus kita tidak bisa mengerti kebenaran. Maka kita perlu kasih karunia dan kebenaran untuk kita bisa diselamatkan. Dan dialah yang datang untuk membawa kebenaran dan kasih karunia Bapa kepada kita semua. Maka tanpa Yesus dilahirkan di kandang binatang ini, tidak ada kasih karunia atau kebenaran. Tetapi apakah ada kasih karunia dan kebenaran di dalam gereja ini? Atau di dalam hidup kita? Amin. Kalau begitu, itu karena Yesus datang. Yesus menjadi titik awal dari penyelamatan. Ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tanpa Yesus datang kepada kita, lahir di dalam palungan, kandang binatang, kita tidak akan mengerti atau bahkan bisa melihat Bapa kita. Tapi karena dia dilahirkan kepada kita, kita bisa melihat Bapa kita dan mengerti dia. Yesus menjelaskan, roh yang tidak nampak itu, roh yang ada, Tuhan yang adalah roh, datang secara menjadi manusia, dan dia menjelaskan kepada kita siapa Tuhan. Yang keempat, itu adalah tempat di mana kuasa dan otoritas firman Allah diberikan melalui Roh Kudus. Saya doa kita bisa kembali kepada kandang binatang itu hari ini dan terima kuasa dan otoritas dari firman Tuhan. Bisa bayangin gak? Tidak ada orang yang tahu Mesias itu akan dilahirkan di dalam kandang binatang di hari itu. 3 orang-orang Majus dari timur, mereka lihat bintangnya. Roh Kudus izinkan mereka untuk mengerti dan menuntun mereka, tetapi siapa lagi yang tahu? Itu hanya peristiwa yang sangat kecil, bahkan tidak muncul di koran. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Dan seluruh bumi, satu bayi yang dilahirkan, siapa yang peduli kan? Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Tuhan menggerakkan seluruh semesta alam hanya untuk satu waktu itu dan peristiwa itu, event itu. Seluruh semesta alam sedang berfokus kepada peristiwa itu. Tapi ya, hanya kita yang tidak tahu. Manusia yang berdosa mengabaikan apa yang sedang terjadi.
Tetapi kuasa dan otoritas yang bisa menggerakkan seluruh semesta alam difokuskan ke dalam kandang binatang itu, dan dia datang di situ. Mau gak kuasa itu ada bersama kita? Mari kita kembali ke kandang binatang dan mengerti kuasa apa dan otoritas apa. Dan di saat kita hidup dalam kuasa dan otoritas di dalam hidup kita, saya percaya akan ada perubahan. Dan semoga kita, setiap orang di sini, bisa menjadi kesaksian dari kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Saya bukannya bilang kita harus berkuasa kayak berotoriter, tetapi kita harus hidup dengan kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Baru orang-orang di sekeliling kita akan melihat kuasa dan otoritas dari firman Allah di dalam hidup kita, dan mereka akan tertarik untuk percaya kepada Tuhan. Yang kelima, itulah tempatnya di mana sejarah mulai. Kita menganggap sejarah, kita hitung sejarah dari tahun-tahun. Kita ada sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sebelum Masehi SM artinya sebelum Mesias kan, dan sesudah itu AD artinya apanya? Setelah Kristus, kalau bahasa Inggris AC. Anno Dominus AD kalau dalam bahasa Inggris artinya tahun Tuhan kita. Kelahiran dia menjadi titik perubahan di dalam sejarah. Apakah kamu sedang hidup di sebelum Mesias atau di AD? AD kenapa? Saya sedang bertanya, apakah hidup kamu beda sekarang dari SM sebelum Masehi? Artinya hidupmu sebelum ketemu Kristus, sebelum Kristus dilahirkan di dalam diri kita, dibandingkan hidup kita setelah Kristus sudah dilahirkan di dalam kita. Jadi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Bagian mana kita sedang hidup sekarang? Dan dulu hidup saya itu seperti sebelum Masehi, iya kan? Dan sekarang AD. Apakah kita hidup di BC atau AD kalau bahasa Inggris? Jadi di SM atau sesudah Mesias. Seluruh Alkitab pun bergantung kepada itu. Dan di titik tengahnya adalah kelahiran Yesus Kristus di dalam kandang binatang ini. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup saya dibagi menjadi sebelum Masehi dan sesudah Mesias dilahirkan? Saya berdoa kita semua bisa pindah ke tahun Tuhan kita sesudah Masehi. Yang terakhir, nomor 6, itu adalah di mana kebebasan kekal dinyatakan. Yohanes pasal 8 ayat 32 beritahu kepada kita, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kita udah baca di Yohanes pasal 1 ayat 14, dia datang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di saat dia memberi kebenaran itu kepada kita, di saat kita terima Yesus, kebenaran itu akan membebaskan kita. Bebas dari apa? Pikir dalam-dalam tentang ini. Apa yang mengikat kita hari ini? Apa yang menekan kita, menahan kita? Apa yang memberi kita masalah hari ini? Itu alasannya kenapa saya tidak bisa bebas. Karena ketidakpercayaan saya, keraguan saya. Mungkin situasi saya saat ini, dosa saya. Tetapi Yesus dilahirkan di dalam kandang binatang ini di Bethlehem untuk membebaskan kita. Jadi kita merayakan hari ini dan kita memberi kemuliaan kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan sudah membebaskan kita. Jadi mari kita mengumumkan bahwa kita bebas dari dosa kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan ini semua mulainya dari sana. Ingat gak 6 poin yang tadi saya bahas? Ini semua mulai dari kandang binatang di dalam palungan di Bethlehem. Sekarang kesimpulannya. Kamu lagi lihat jam? Kenapa? Yang sudah kenal saya mungkin akan berpikir, aduh kesimpulannya pasti panjang banget. Jadi kandang binatang adalah tanda.
Lukas 2 ayat 12 kita sudah baca tadi. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Tandanya apa? Kita harus pintar untuk saat ini aja paling nggak. Jadi nyalain otak kepintaranmu. Saya akan tanya pertanyaan. Kalau saya lakukan itu artinya apa? Artinya jadilah pintar. Jadi ini sebabnya khotbah saya nggak bisa cepat selesai. Mari kita bangun lagi. Artinya? Bukan artinya jadi pintar. Ini tanda. Jadi action saya adalah tanda. Saya sedang kasih tahu sesuatu tanpa berkata-kata. Lihat kemana? Ke sana? Sana. Iya kan? Ada orang lain yang ada arti yang beda di saat saya lakukan ini. 1, 2, 3. Iya, benar. Lihat. Kalau saya lakukan itu, kamu lihat kemana? Iya. Tapi banyak orang melihat jari saya. Di saat saya lakukan ini, mata kamu harusnya ke sana kan, ke arah sana. Ngerti gak? Itu tanda. Ini adalah tanda. Tapi di saat kita melihat ini, mata kita harusnya arahnya ke sana. Jadi, di kitab Lukas dikatakan, Yesus dilahir di dalam kandang binatang, di dalam palungan, itu adalah tanda. Artinya kita harus lihat tempat lain, lihat kemana. Di saat kita melihat sebuah tanda, kita harus mengerti tanda itu artinya apa. Lagi menuju kemana. Kita akan pikirkan itu melalui diagram ini. Sangat luar biasa bagaimana Lukas itu menggunakan metode penulisannya dia untuk menunjukkan kepada kita apa yang dia ingin sampaikan kepada kita. Oke, di sini di layar ditunjukkan kelahirannya Yesus menunjuk kepada kebangkitan Yesus. Mari kita pikirkan hal ini untuk sebentar. Jadi di Lukas pasal 2 ayat 4-5, kita lihat kelahirannya Yesus itu diceritakan melalui mata Maria Nazaret dan Yusuf dari Bethlehem. Jadi Yusuf itu dari kota Bethlehem, maka dia harus kembali ke sana untuk melakukan sensus. Jadi diberi tokoh utama di luar dari Yesus adalah Maria dan Yusuf. Kebangkitan Yesus, bagian kanan itu mengenai kebangkitan Yesus. Di Lukas 23 ayat 50 dan Lukas 24 ayat 10. Jadi cerita kebangkitan ini diceritakan melalui mata Maria dari Magdala dan Yusuf Arimatia. Nomor 2, cerita itu the fact that Jesus came for. Jadi ceritanya Yesus itu dilahir dari perempuan yang perawan, jadi rahim yang baru. Lalu di sebelah kanan cerita mengenai fakta bahwa Yesus dilahirkan lewat kuburan yang juga perawan. Jadi rahim perawan dan kuburan perawan, di mana tidak ada manusia yang pernah dibaringkan di sana. Kelahiran mengenai Yesus, nomor 3. Setelah Yesus dilahirkan, dia dibungkuskan dengan lampin seperti mumi. Setelah itu dia dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu zaman dulu dari batu limestone, bukan dari kayu, yang seperti sarcophagus, itu kayak peti batu di zaman Mesir gitu, dan ada mumi di dalamnya. Bisa bayangkan nggak? Yesus dilahirkan bayi dengan kain-kain lampin itu, lalu seperti dimasukin dalam peti batu. Sebelah kanan, setelah kematian dia, Yesus itu
di dipakein kain lampin, terus abis itu dimasukin di dalam kuburan yang dari batu juga kan. Nomor 4, waktu Yesus dilahirkan, malaikat dari sorga datang untuk memberitakan kabar baik tentang damai di bumi. Dan di sebelah kanan, setelah dia kebangkitan, malaikat juga datang untuk memberitakan bahwa Yesus sudah tidak ada di situ, tapi sudah bangkit. Waktu nomor 5, waktu dia dilahirkan, gembala-gembala kasih tanda mengenai kain lampin dan palungan yang dari batu, itu tanda. Dan orang-orang pada heran dari laporan gembala. Nomor 5 sebelah kanan, dari kebangkitan, Petrus melihat tanda dari gembala itu dalam kuburan, dan kuburan yang dari batu, dan kain lampin yang dia melihat seperti kain yang tadinya bungkus Yesus juga. Jadi bagaimana itu adalah tanda, bagaimana ini menjadi tanda, Yesus kelahirannya adalah bayangan, sudah beritahu kepada kita mengenai kayu salib dan kebangkitan. Dan itu sebabnya 6 poin yang tadi saya sharing, hal itu mungkin, maka kandang binatang itu bisa menjadi titik mula penyelamatan, karena itu sudah adalah bayangan dari Yesus yang akan memikul kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kuasa kematian dan kutukannya. Kandang binatang sekali lagi adalah tempat di mana binatang berdiam, dan palungan adalah tempat makanan untuk binatang makan. Saya tadi sharing Mazmur 49 ayat 21, manusia dengan segala kegemilangnya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kejadian pasal 3 ayat 14 beritahu, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular itu dikutuk untuk makan debu. Menurut saya ini adalah kepentingan rohania, karena saya belum pernah melihat ular yang makan debu tanah. Kejadian pasal 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia secara rohani menjadi seperti debu, menjadi makanan untuk si ular. Semua tahun-tahun ini sampai kelahiran Yesus Kristus, kita tuh sama seperti makanan untuk setan. Kita seperti binatang. Tetapi Yesus dilahirkan dan mengambil tempat kita, dan dia menjadi makanan. Tetapi dia tidak mati, dia bangkit. Dia masuk ke dalam kuburan, tetapi dia keluar. Dan hasilnya, kita tidak harus menjadi makanan ular lagi. Kita tidak perlu menjadi hewan lagi. Dia telah memberi kepada kita kuasa dan otoritas untuk menjadi anak-anak dia. Dan karena dia dilahirkan di dalam kandang binatang ini, kita bisa keluar dari tempat itu. Kita tidak perlu di dalam kandang binatang lagi. Kita bisa berdiam bersama dia di dalam bait suci dia yang kekal. Amin. Mari kita merayakan dengan mengetahui apa artinya untuk memiliki Yesus Kristus dilahirkan di sini, di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, dalam hati kita. Dan meskipun kita udah percaya kepada Yesus untuk waktu yang sangat lama, mari kita mengundang dia kembali kepada tempat-tempat kita, hati kita, karena masih ada masalah. Mari kita mengundang dia dan membuatnya ado dominos. Mari kita hidup di tahun-tahun setelah Mesias. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus dilahirkan di dalam kandang binatang kita, di dalam palungan. Karena kandang binatang itu adalah hati kami. Dan Engkau dilahirkan di dalam kandang binatang yang kotor itu, agar
kami semua bisa hidup, agar saya bisa hidup, agar saya bisa menemukan harapan untuk dibangkitkan dan hidup kekal. Bapa, terima kasih untuk rencanamu, rencana penebusanmu yang sangat luar biasa, dan terima kasih kami adalah bagian dari rencana itu. Dan saat ini kami berdoa, Yesus Kristus bisa dilahirkan di dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, anak-anak kami, dalam hidup dan hati mereka, teman-teman kami. Dan Bapa, kami ingin mengundang sekali lagi ke dalam hati kami, hidup kami, rumah tangga kami, dan gereja Sion ini, bukan ke dalam kandang binatang lagi, tetapi ke dalam bait suci-Mu, kepada takhta-Mu. Dan Bapa, tolong bantu kami bisa merayakan, menyembah Engkau, dan memberi ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.